Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk TGE hari ini juga stakeholder sudah waktunya untuk melaksanakan turi di pagi hari ini sampai jam 10 pagi hari ini. Jadi di sini silakan menceritakan kegiatan selama satu res. Di sini dimulai dari saya. Ya baik, jadi untuk selama satu res kemarin saya mempelajari dan sudah menginput beberapa data seperti di API Fast Beginning, AR Invest Beginning, AD Fast Beginning List, API Fast Beginning List, cost center di customer juga, lalu job position. Untuk payment term kemarin hanya mencoba, lalu di supplier sama mencoba-coba di finance report ini dan general configuration accounting, tapi yang dua ini selesai. Jadi kemarin tuh untuk kendalanya itu saya itu kayak susah membaca materinya tuh kayak kurang lebih teliti gitu. Jadi pengerjaannya tuh kayak kurang maksimal. Jadi seperti itu dari saya, Bu. Early, ini langsung aku feedback aja ya teman-teman. Kalau setiap nanti teman-teman ada yang mempresentasikan hasil belajarnya, nanti Bu Husnul langsung feedback. Jadi nggak perlu ada momen stakeholders di akhir sesi untuk memberikan feedback. Ini aku langsung kasih feedback aja kan, karena teman-teman masih pemula untuk mempelajari tentang ERP ya. Jadi biar to the point hasil belajarnya sama sekaligus nanti kalau misalkan ada Bu Husnul yang perlu teman-teman bantu kayak gitu, nanti ngobrol aja di bagian mananya kayak gitu ya, biar teman-teman tidak hilang arah kayak gitu ya. Terus tadi terkait dengan progresnya Early, kamu boleh share screen dulu Early yang kamu tampilkan tadi. Early, tolong kamu share screen portalnya tadi. Siap sudah, Bu. Oke, nah yang aku feedback terutama di bagian fitur portalnya ya dulu ya, belum masuk ke menu dashboard atau shortcut menunya. Ini kan ada tiga bagian di menu activity ya. Ada to do, ada in progress, ada outstanding. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya ya, share screen-nya dari Early. Nah, in progress, kalau sesuai pengetahuannya yang bisnis proses, kayak gitu ya, proses management, itu ketika teman-teman setelah membuka API invoice beginning, dan sebagainya, itu
Ibu nggak ada suaranya. Halo, tes. Udah terdengar? Sudah Bu, Oke. sudah terdengar. Oke, sip. Jelas ya, nggak terputus-putus ya? Iya, jelas. Oke, sip. Nah, mohon maaf nanti aku ulangi lagi. Nah, di sini kan ada screen di bagian menu activity. Itu kan ada to do, ada in progress, ada outstanding. Terlihat semua ya di situ. In progress di sini kan ada 12 ya. Kalau di scroll ke bawah, coba Early kamu boleh scroll ke bawah di bagian in progress-nya. Nah, terus sampai bawah. Sudah, ini mentok. Sudah mentok ya. Nah, ini kan ada yang di jam 11.21, 11.40, 14.47, bahkan yang hari ini dibuka, mungkin sempat dibuka, kayak gitu ya. Ini kalau bisa, kalau teman-teman sebagai QA kayak gitu ya, pastikan in progress ini selesai dalam satu kali eksekusi. Misalkan teman-teman udah masukin supplier atau early sudah masukin supplier ya. Berarti kalau sudah masukin, selesai, udah datanya udah tampil, teman-teman harus close. Karena kalau kayak gitu, bisnis prosesnya atau proses aktivitasnya teman-teman input supplier itu belum dikatakan belum komplit. Dia sudah selesai input data, tapi dia belum komplit sepenuhnya. Kayak gitu ya. Coba kamu klik yang supplier itu open process early. Coba diklik open process yang supplier. Bisa? Apa masih loading? Oke, loading. Sudah seperti ini. Ini belum ada data sama sekali ya? Edit. Ini fase ngedit. Oke. Iya, masih edit, Bu. Oke, berarti prosesnya masih edit. Ini mau disimpan atau mau dibatalkan? Mau cerita mau disimpan, Bu. Soalnya kemarin belum sempat nge-save juga. Soalnya laptopnya udah agak nge-lag gitu. Oh, nge-lag. Oke. Coba di-save bisa Ya. Pak? Enggak? Disimpan, di-save. Diklik tombol save. Oke. Bisa nggak? Nah, sudah, Bu. Oke. Berarti ini kan teman-teman masih di aktivitas mengelola data supplier ya. Coba tolong dibuka yang bisnis proses, yang tulisannya bisnis proses di atas itu. Ada tulisannya bisnis proses. Nah, berarti early masih mengelola data supplier, berarti di bagian manage supplier data, gitu ya. Nah, gimana sampai bisa supplier data save atau end event sampai warnanya di lingkaran merah ini jadi ada warna ungu-ungunya, itu tandanya udah end event atau selesainya proses mengelola data supplier. Kayak gitu ya. Kamu bisa klik lagi form, menu form. Terus kamu klik tombol close. Close pojok kanan bawah.
Ada tombol close. Nah, sampai dia benar-benar tercoret komplit. Dia berarti nanti akan warnanya ungu di bagian lingkaran end event-nya. Kamu coba klik lagi bisnis proses. Oh iya. Sampai kayak gini. Jadi teman-teman setiap membuka menu supplier, invoice beginning, supplier beginning, jangan sampai outstanding atau hanya selesai di in progress aja. Formnya itu kayak seolah-olah dia terbuka terus. Itu nanti dampaknya salah satunya ke laptop, ke resource-nya teman-teman itu jadi lebih lemot. Kayak gitu ya. Karena teman-teman masih membuka banyak aktivitas di banyak form. Kayak gitu ya. Kalau sudah komplit, teman-teman bisa di close lagi di bagian sheet-nya. Kayak spreadsheet kan ada banyak sheet tuh. Di bawah, di pojok kiri ada coret-coretan di situ. Kan ada tanda silang. Nah, kamu coba silang. Klik situ. Nah, kamu coba lagi cari di in progress ada nggak supplier? Sudah tidak ada. Nah, caranya seperti itu. Berarti aktivitasnya teman-teman atau showing in progress activity-nya atau aktivitasnya teman-teman mengelola supplier, entah edit, entah menambahkan supplier baru atau data manapun kayak gitu, itu udah komplit selesai. Jadi dipastikan bahwa tidak ada lagi in progress. Kalau di tracker kan belum masuk tracker ya teman-teman ya. Nanti aja ketika Bu nanti di kantor tak jelasin kayak gitu ya. Biar teman-teman belajar dulu environment-nya yang di portal ya. Jadi caranya seperti itu. Coba kamu praktikkan lagi Earl yang di bagian AP invoice beginning. Seperti yang tak ajarin barusan. Ya. Yang AP invoice beginning. Nah, coba kamu ulangi lagi caranya Bu Snow. Seperti ini, Bu. Nah, kalau di AP invoice beginning itu berbeda dengan master data. Karena AP invoice beginning, AR invoice beginning, atau misalkan nanti di finance accounting ada general journal, banyak kan menunya. Itu dia akan beda dengan yang supplier tadi yang harus klik tombol close. Kayak gitu ya. Kalau di transaksi itu dia langsung ada statusnya komplit. Ya gitu ya. Ada kan ya di sini general. Di bagian menu general ada tulisannya komplit. Berarti dia transaksi AP invoice beginning selesai statusnya. Jadi nggak outstanding lagi. Coba kamu buka bisnis proses. Menu bisnis proses. Nah, kayak gini. Jadi dia tahu tadi kan created AP invoice beginning oleh finance ya. And eventnya dia ketika selesai menyimpan transaksi apapun, dia akan langsung komplit. Kayak gitu. Itu bedanya ya, master data dengan transaksi. Kayak gitu. Nah, terus kamu coba buka lagi yang proses dashboard, yang aktivitas tadi. Ini bisa kamu klik tanda silang. Oh. Ya. Silang. Ya, tanda silang. Yang tadi. Sudah, Bu. Sudah? Ini masih nge-lag di laptopnya Busno. Belum tampil. Udah? Apa? Masih?
Terus kamu buka proses dashboard, lagi ada nggak apa invoice beginning? Nah, ada di shortcut menu activity. Udah hilang nggak apa invoice beginningnya? Sudah hilang Bu yang AP invoice beginningnya. Nah, kayak gitu ya. Terus ulangi lagi yang untuk di AR invoice beginning list. Nah, AR invoice beginning close list aja ya Bu. Iya benar, mirip kayak yang data, dia hanya sebagai report view aja. Nah, teman-teman kalau mau menampilkan data AR invoice beginning list, itu tinggal dicentang. Di dalam tabel kan ada kotak centang, di situ ada kotak kecil di dalam tabel. Nah, di situ kamu tinggal klik, terus ada tombol detail nyala kan. Nah, itu untuk melihat data AR invoice beginning list-nya teman-teman sudah masuk atau udah dibikinkan transaksinya sebelumnya. Dari mana Bu data ini? Dari teman-teman masukin AR invoice beginning transaksinya. Kayak gitu. Jadi nanti untuk mengkomplitkan statusnya sampai end event dia seperti yang disampaikan oleh tadi, tinggal di close aja, diklik tombol close. Gitu caranya. Nah, are you sure to close? Ya, close. Nah, pokok pastikan ya teman-teman apa yang Bu Husno kasih feedback ke early ini dipraktikkan benar-benar biar teman-teman beban kerja laptopnya kalau misalkan RAM-nya kecil di sekitar 6 gigan itu biar nggak terlalu berat mengakses portal kayak gitu. Salah satu penyebab lemot tadi ya itu karena banyak aktivitas yang masih in progress atau outstanding kayak gitu. Atau teman-teman kalau misalkan mau lebih enak lagi pakai portalnya biar nggak terlalu berat, aplikasi-aplikasi yang membebani di laptop selama masa PKL bisa di uninstall dulu. Kalau misalkan nggak dipakai kayak gitu, biar nanti kan bisa diinstal lagi toh setelah masa PKL kalau misalkan dibutuhkan sekolah ataupun teman-teman sendiri kayak gitu. Ya kan bersih-bersih laptopnya masing-masing. Udah, itu aja feedback dari early, silahkan dilanjutkan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih buat feedback yang diberikan. Saya akan mempelajarinya lagi. Oke, semangat. Baik, akan saya lanjut. 97. Baik, dari pemetaan di customer tipe, customer, lalu di supplier kategori. Oke, Femi ada kendala apa ketika mencoba? Sorry, suaranya terdengar rame di belakang. Mungkin anak-anak yang tidak lagi ture bisa suara volumenya disuruh kecil.
Jadi kemarin kendala saya itu kayak belum mengetahui fitur-fitur yang ada di Express Portal, kayak pendapatannya, terus kayak customer dipilih misalnya buat apa, customer buat apa, job position buat apa, gitu. Saya masih belum pasar gitu. Ini Femi kenapa bisa buka sampai 97 progres tuh emang belum tahu caranya mengkomplitkan proses kayak yang Bu Husnu sampaikan ke Early tadi. Ya, belum tahu. Saya kemarin juga banyak buka sih. Oke. Jadi caranya kayak gitu ya, Femi. Ya. Saya kemarin isi di bagian ini juga supaya kategori. Jadi belum saya komplit ya. Nah, sudah seperti itu ya. Oke. Bisnis proses. Oke. Ini kalau yang nggak penting itu boleh dihapus. Nggak penting itu maksudnya Femi seperti apa? Kayak kemarin saya cuma buka-buka aja, nggak ngedit gitu. Oh, maksudnya bisa di close. Dia kalau di mumpung Femi tanya ya. Kalau misalkan apa bedanya Bu open process close dengan yang dihapus? Ada tombol sampah atau hapus di situ. Coba kamu klik salah satunya di job position atau customer. Ya, yang hapus itu. Dia akan kemana? Nah, kalau menghapus itu teman-teman itu membatalkan satu proses untuk mengelola job position. Jadi seolah-olah itu balik lagi jadi to-do-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ibarat teman-teman mau mengerjakan, mau nyapu nih ya, atau mau input data job position itu nggak jadi. Oh, nggak jadi hari ini, ya wes tak hapus jadi to-do. Jadi itu masih jadi PR-nya teman-teman, seolah-olah dia belum dikerjain. Kayak gitu. Itu bedanya. Jadi dia belum komplit. Kalau langsung dihapus, kayak tadi yang Femi lakukan, ketika diklik tombol hapus di in progress, dia seolah-olah to-do-nya Femi kembali lagi. Balik lagi, nggak selesai. Kayak gitu. Tapi malah jadi PR, to-do. Aktivitas yang akan dikerjakan. Kalau in progress kan sedang dikerjakan sekarang. Kalau to-do kan yang akan dikerjakan hari ini misalkan kayak gitu ya. Jadi gimana Bu caranya biar masuk ke in progress lagi ya, di open process lagi. Yang di bagian to-do. Kamu coba buka open process yang bagian to-do-nya tadi. Nah, dia akan membuka formnya langsung. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi, job position mana yang aku buka. Kan banyak banget tuh menu-menu job position yang banyak tadi ya. Itu teman-teman bisa lihat dari ID prosesnya. Kan di bawah sendiri ada sheet, tulisannya job position, ada dalam tanda kurung angka-angka di situ. Di pojok kiri ada tulisannya job position, sheet itu namanya. Situ. Itu kan ada angka-angka. Nah, angka-angka itu adalah ID. Nomor ID-nya proses job position. Nah, itu yang membedakan antara job position yang pertama dibuka dengan yang lampau. Nah, misalkan kamu coba buka lagi proses dashboard. Kamu ingat-ingat ya, 4000 berapa itu? 649 ya. Nggak terlihat jelas di sini soalnya. Kamu coba lagi buka proses dashboard. ID-nya sama enggak? Yang lain. Sama job position yang lainnya. Hah? Ya, ini beda. Sama job beda position kan? Yang lain. Jadi ketika Femi membuka satu proses menu job position terus buka lagi. Dia tuh kayak buka tab baru gitu loh kalau di Google Chrome. Kayak new tab kayak gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman user atau pengguna nggak bingung, dia dibedakan dengan nomor ID dan ada jam dibukanya kan.
ada Femi 1645 customer dengan ID berapa itu 40000 berapa kayak sekian kayak gitu. Itu ID. Jadi teman-teman biar nggak bingung, oh aku harus berapa proses ID yang udah tak buka kayak gitu untuk job position. Yes. Udah ngerti sejauh ini Femi bedanya? Sudah. Jadi kalau kita nggak ngerjain tapi kita post itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu misalkan buka terus langsung close lagi, terus kamu nggak nginput apa-apa ya, kamu close saja. Jadi dia nggak menumpuk di in progress. Itu kayak kamu ngerjain sesuatu, habis itu nggak diselesaikan dengan benar, ya wes pokoknya ditinggal ditumpuk sampai banyak. Seolah-olah kayak gitu. Kalau itu namanya konsep proses manajemennya. Jadi pekerjaan ketika dibuka tok, ditinggal, mau dibuka, ditinggal, dibuka, ditinggal, itu kesannya kayak gitu. Jadi kayak menumpuk pekerjaan. Nah, kayak gitu. Itu ilmu prosesnya di situ ya. Proses manajemennya. Caranya gimana? Kalau di aplikasi sama kayak yang dilakukan di early tadi, close sampai dia complete. Kayak gitu. Ya wes buka tok, ya wes di close dibuka kayak gitu. Nah, bedanya yang close itu tadi wes ngerti ya. Kalau in progress, open process terus langsung di close dengan tombol hapus, dia akan kembali lagi ke to do. Ada lagi pertanyaan, Femi? Sudah. Oke, paham. Itu aja kendalanya. Oke. Terus boleh dilanjut yang lain. Nanti kalau misalnya ada kasus lagi, kita kasih feedback. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bu. Nah, sini sudah selesai. Sini saya baru. Kevin sebentar. Early sama Femi minta tolong ada yang mencatat hasil Ture hari ini ya di Google Docs atau di Telegram Notes. Kamu catat apa aja feedback dari Busnul, dari Femi atau dari Early biar teman-teman bisa baca ulang lagi nanti setelah Ture. Gitu. Baik, Bu, sudah. Oke. Lanjut Kevin, mohon maaf. Jadi saya di sini baru mempelajari dua sistem, Bu. Yang pertama customer type sama AP invoice beginning, Bu. Ya. Sini saya juga banyak, Bu. Belum saya close-in. Terus sama yang ini tuh kenapa ya, Bu, yang outstanding ini kok ada saya? Bingung ya, kenapa kok ada outstanding? Iya. Itu kalau kamu buka di Canva yang udah Bu Husnul kirim di grup Telegram, yang link panduan awal, kayak gitu ya. Itu berarti general journal bisnis prosesnya ada 2 partisipan, 2 user. Kayak gitu ya. Untuk menyelesaikan aktivitas atau proses memasukkan general journal, itu dia melibatkan 2 orang, 2 pengguna atau 2 partisipan. Kayak gitu. Nah, coba kamu open proses yang ada di To-Do. Yang ini ya, Bu? Iya, yang general journal. Yang Kevin bikin. Nah, dia kan ada 2 toh. Usernya bacanya dari kiri ke kanan. Jadi baca diagram bisnis proses itu dari kiri ke kanan. Proses general journal melibatkan 2 partisipan. Kayak gitu ya. Yaitu accounting staff dan chief accounting. Nah, accounting staff, aktivitas general journal dimulai dari accounting staff membuat general journal atau ngisi formnya. Kayak yang dilakukan tadi teman-teman kan ngisi form, ngisi data dan lain-lain, banyak kan di situ angka-angka dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah accounting staff membuat general journal, baru dia akan diarahkan ke chief of accounting untuk diverifikasi. Nah,
datanya teman-teman nih, misalkan punya PR di sekolah, udah dikerjain sama teman-teman, otomatis kan perlu dinilai, perlu dikoreksi, kayak gitu ya. Proses verify jurnal itu kayak dikoreksi oleh gurunya atau kepala akuntannya, kepala akuntan. Nah, accounting staff itu ya staffnya, karyawannya, ini kepala akuntannya. Dia harus diverifikasi. Otomatis, kalau misalkan Kevin nggak punya akses untuk memverifikasi, dia butuh proses atau user yang bisa memverifikasi, yaitu shift accounting. Nah, kayak gitu. Caranya gimana? Ya, Kevin harus ada user yang khusus buat verifikasi general jurnal. Kayak gitu. Contohnya sudah tak kasih tahu di Canva. Nanti bisa di playback ulang kayak gimana caranya. Nah, kayak gitu ya. Coba kamu kembalikan lagi, klik close aja. Ini sampai dia nggak diverifikasi, dia akan terus outstanding kayak gini. Dia hanya bisa menampilkan diagram bisnis prosesnya aja. Nggak bisa nampilin form, nggak bisa nampilin apapun, ya hanya dia dimasukkan ke bisnis proses aja. Kayak gitu. Terus Kevin, ini kamu pakai Windows 11? Ya. Ya, aku pakai Windows 11. Skalanya udah diatur 100% biar tampilannya nggak kosong-kosong kayak gini. Belum, Bu. Nah, coba diatur biar tampilannya lebih rapi, enak ketika mengelola di portal. Display. Personalization display ya. Skill-nya diganti 100% aja. Sudah, Bu. Oke, coba kamu cek lagi, buka portalnya, close lagi, bisa diklik tanda silang di pojok bawah kiri, pojok bawah kiri, di close, terus kamu buka lagi di proses dashboard tadi, open proses lagi. Oke, berarti nggak bisa, kamu logout coba. Atau kamu buka portal baru, aplikasinya dibuka lagi, biar tahu perbedaannya. Kamu coba logout aja. Logout. Dimatikan, terus kamu buka lagi portalnya, aplikasinya. Buka proses dashboard, diklik. Nah, terus buka lagi yang menu activity. Buka lagi jurnal-jurnal yang ada di to-do. Udah beda ya. Tadi kan tampilannya yang di atas terlihat kayak kosong, nggak ada general form atau business process dan lain-lain. Terus kesannya kayak nggak rapi. Itu bedanya ya. Wes. Terus gimana Bu biar bisa komplit? Kamu harus punya user yang bisa mengkomplitkan. Gitu ya. Dia di user role ada register user. Kamu bisa buka register user nggak di sini? Nggak bisa, Bu. Ada di admin approval ya? Iya, Bu. Coba kamu buka admin approval. Administrator full maksudku. Buka portal lagi. Buka 2 portal. Ini kan 1 portal masih dibuka kan?
Satu aplikasi toh, kamu buka lagi, nggak perlu sign out yang ini. Coba kamu buka. Oh, Buka portal lagi. 2 portal. Terus kamu login sebagai user administrator full. Yang administrator full kemarin ketika kamu masukin user. passwordnya sih Cio. Sudah Bu? Proses dashboard. Terus kamu buka activity kayak yang tadi. Nah, ini juga banyak banget. Nanti tolong di close satu-satu ya. Nah, tadi kalau yang di usernya Kevin kan ada outstanding di sini. Ya Bu. Coba kamu ada outstanding toh? Ya. Nah, kalau yang dia punya akses memverifikasi sebagai accounting, chief of accounting tadi, kepala akuntansi, dia tidak ada akan outstanding, dia akan masuk ke tubuh. Jadi aktivitas general jurnal dia akan masuk ke tubuh. Nanti di playback lagi ya. Di Canva-nya kamu perhatikan perbedaannya. Usernya, perbedaan to do, outstanding, dan in progress. Kamu coba baca lagi. Terus ini gimana Bu caranya biar selesai? Kamu buka open process. Sudah Bu. Loh, kok masih tetap sama? Berarti bukan administrator full nih yang punya akses. Kok bisa? Coba kamu buka register user, proses dashboard. Register user. Proses dashboard. Buka lagi, terus di shortcut. Register user. Oh, sebentar. Tadi yang di usernya Kevin udah di close belum? Oh, belum Bu. Tipnya. Coba kamu buka portal yang Kevin. Nah, kamu close di tanda silang. Yang ini ya Bu. Yang punyanya Kevin di tanda silang dulu. Karena dia masih aktif dikerjakan ya. Disilang aja. Oke, terus kamu buka lagi yang portal yang kedua. Kamu buka lagi yang tadi yang awal tadi yang nggak ada tulisannya general jurnal itu, kamu tanda silang aja. Sama di proses dashboard tadi, yang di activity tadi. Kamu masukkan menu activity, klik menu activity. Terus kamu buka lagi general jurnal. Nah, ini kamu silang dulu, tanda silangnya. Yang nggak ada tulisannya. Yang bukan register user, yang satunya. Sebelah kiri. Nah. Coba kamu lagi klik proses dashboard. Nah, kamu buka lagi open process. Yang general journal. Duh, kok masih sama ya? Apa jangan-jangan ini masih punyanya usernya Kevin yang outstanding? Coba kamu telaah lagi yang general journal punyanya Kevin. Yang di X itu yang ini ya Bu ya? Iya, yang di X yang itu. Di X dulu. Oke, kamu coba masukin yang
register user tadi. Di refresh dulu. Coba register user, refresh. Yang sudah dibuka tadi, kamu Register user. Yang shortcut, yang activity tadi kan masih dibuka atau register usernya. Di monitoring, di menu monitoring. Di menu yang kiri, bagian kiri sendiri ada monitoring. Nah, kan masih outstanding dibuka toh. Kamu klik tombol refresh. Refresh. Ada nggak tombol refresh di situ? Nah, di situ kan ada usernya siapa saja tuh. Ada administrator full. Aktif, ada punyanya siapa lagi, Kevin. Aktif. Terus kamu klik yang tab role username. Tab. Menu role username. Di tabel role username. Di atasnya tabel kan ada role username. Kamu refresh lagi. Klik tombol refresh. Nah, cari usernya Kevin. Ini Bu. Cari usernya Kevin. Klik. Coba diklik usernya Kevin. Ditekan. Nah, kayak gitu. Kamu sudah punya akses role Chief of Accounting strip General Journal nggak? Coba kamu search General Journal. General Journal. Oh, enggak mana ya? Ya, Bu. Sih. Oke, berarti dia sudah punya akses penuh ya ke. Di sini kan ada bedanya toh. Kevin, kamu coba baca ada 3 yang hijau-hijau. Iya, Bu. Nah, ada accounting staff, general journal. Ya. Berarti itu user pertama apa kedua yang di bisnis proses general journal? Nah, coba kamu buka yang portal usernya Kevin. Ya. Coba kamu buka, open proses. Yang ini ya, Bu? Ya. Berapa itu? 440, 400, 669 ya. Nah, accounting staff ini yang tadi kamu coba bandingkan dengan yang user register user, ada accounting staff sama shift accounting. Enggak. Ada yang makan. Ya login lagi dong, siapa yang pakai? Ya. Coba ke menu monitoring lagi. Di administrator full, menu monitoring yang kiri. Yang bukan Kevin, yang punyanya portal yang baru login, yang administrator. Nah.
Ini. Yang monitoring, menu monitoring. Oh, udah hilang ya. Berarti kamu buka lagi yang register user tadi. Di menu proses dashboard. Diklik proses dashboard. Terus kamu buka lagi register user. Yang paling atas sendiri. Oke, refresh. Kayak tadi yang role username, di refresh. Oke, kamu cari kayak tadi, general journal. Nah, coba bandingkan, ada 2 user accounting staff sama chief of accounting nggak? Di usernya Kevin tadi. Di portalnya Kevin tadi, yang usernya Kevin, kamu coba buka. Nah, ada nggak di general journal accounting staff sama chief of accounting tulisannya di pages, di diagramnya? Nah, itu bedanya ya. Jadi, kalau setting user dengan bisnis proses yang 2 partisipan, dia harus dipilih. Oh, kalau Kevin dia sebagai kepala akuntan atau chief of accounting, dia harus tercentang hijau juga, biar dia bisa memverifikasi pembuatan jurnal umumnya atau create jurnal, general jurnal. Nah, kalau misalkan Kevin nggak punya hak atau wewenang untuk memverifikasi, berarti nggak boleh dicentang, nggak boleh hijau. Kayak gitu. Kalau tak lihat tadi, yang di register user, punya Kevin kan hijau semua. Ya, Bu. Nah, coba kamu cek lagi. Nah, bisa jadi kenapa tadi Bu Sung buka administrator full, terus nggak bisa di buka formnya. Ini kan Kevin kan sudah punya akses penuh nih, accounting staff sama chief accounting. Berarti Kevin nih usernya sebagai mirip kayak administrator full. Kayak gitu ya. User Kevin kan ini banyak ya, ada usernya Innova, Friska, Femi, Early. Di kiri bagian role username itu kan banyak. Berarti perannya Kevin itu seperti administrator full. Semuanya dapat akses. Terus kenapa Bu nggak bisa verifikasi? Bisa jadi prosesnya sedang dibuka di user lain yang punya hak akses sama kayak Kevin. Nah, jadi kalau prosesnya tadi masih dibuka, kayak posisi register user ini kan dibuka, otomatis dia yang harus menyelesaikan. Kevin nggak bisa menyelesaikan yang outstanding tadi, ataupun administrator full dan lain-lain nggak bisa menyelesaikan. Jadi kamu silahkan cari PR-nya Kevin. Siapa nih yang lagi membuka proses general journal tapi belum di approve atau belum diverifikasi, belum di reject ataupun disuruh revisi. Karena kan tadi yang di administrator full kamu coba buka proses dashboard-nya. Klik proses dashboard di atas. Coba tolong kamu buka, klik proses dashboard. Nah, ini kan banyak nih, ada 100 proses ya. Iya, Bu. Kayak gitu. Bisa jadi general journal punyanya Kevin ini, yang 7 ini, dia sedang dibuka oleh proses lain. Soalnya kita buka tadi, coba kamu buka open proses punyanya Kevin yang 7. Itu kan dia nggak bisa diverifikasi sama sekali kan. Iya. Coba kamu close yang punyanya Kevin. Di silang, diklik tanda silang. Oke, terus kamu buka lagi yang administrator full. Terus kamu open proses.
Itu. Nah, dia nggak bisa. Nah, PR-nya Kevin, pastikan yang outstanding ini selesai. Kamu cari siapa yang masih membuka proses ini. Outstanding terus di sini. Karena semua aksesnya teman-teman user kayaknya ya, Femi, Innova, ataupun Early, ataupun siapapun, itu sama semua hak aksesnya. Otomatis dia kayak rebutan proses yang memverifikasi siapa nanti. Jadi kayak rebutan. Kayak aku yang verifikasi, hari numpuk, nggak dikerja-kerjaannya, akhirnya outstanding dia terus. Formnya, di sini kan ada menu form. Di sebelahnya bisnis proses. Ada menu form di atas, bagian atas. Bisnis proses. Ya, Iya, form. Ada form nggak? Tulisannya form. Tipis tulisannya, tipis nggak kelihatan sebelahnya tax atau general. Sebelahnya general atau tax di tengah-tengahnya. Tapi nggak bisa diklik. Nah, itu pastikan kamu cari yang bisa buka formnya general journal nanti. Di user siapapun yang punya. Entah punyanya Femi, entah punyanya Early, bisa jadi dia masih outstanding di situ. Nggak sengaja keklik. Nah, gitu. Outstanding terus. Nanti cari tahu perbedaannya. Kalau misalkan semua sudah clear, jadi PR-nya teman-teman QA, pastikan yang di in progress-nya administrator full, usernya administrator full, in progress-nya 0 semua. Berarti nggak 100. Kalau sekarang kan kalau kamu klik proses dashboard, coba Kevin. Nah, proses dashboard, kamu klik. In progress-nya yang punyanya user administrator full ini kan 100 loh, banyak banget loh. Iya, Bu. Pastikan ini komplit semua. Harus komplit kosong, nggak 100. PR-nya teman-teman QA. Nanti lihat perbedaannya apa. Ini lo register user, wah kayak banget sih buka job position dan lain-lain. Nah, terus general journal, nanti pastikan juga komplit. Selesai diverifikasi sampai end event. Itu tugasnya tim QA nanti coba analisis atau cari tahu. Jadi nggak hanya Kevin aja. Jadi Early, Femi, Kevin coba cari tahu penyebabnya general journal itu tidak bisa diverifikasi oleh partisipan kedua. Wih, itu ya. Jadi yang pertama tugasnya in progress administrator harus 0. Kayak gitu ya. Terus punyanya Femi, punyanya Early, punyanya Sofron, ataupun Kevin, itu juga in progress-nya harus 0 dulu. Pastikan semua clear dulu. Untuk teman-teman bisa menindaklanjuti atau mereview kenapa general journal ini tidak bisa diverifikasi punyanya Kevin. Bahkan kalau misalkan punya unit testing, dia masih banyak kayak gini, pastikan komplit KB. Nah, kasih tahu caranya ke unit testing, tim unit testing. Gitu ya. Karena teman-teman aksesnya, akses hak wewenangnya itu sama semua kayak administrator full. Nggak dipasang sesuai perannya di masing-masing modul. Misalkan Kevin hanya punya accounting style, bukan sebagai chief of accounting. Di situ kan sudah ada caranya. Oke, itu aja dari Bu Husnu. PR-nya pastikan itu semua dulu ya, biar untuk mempermudah teman-teman QA untuk mencari permasalahannya kenapa general journal tidak bisa diverifikasi alias formnya tidak bisa dibuka. Yang tadi nggak bisa diklik-klik punyanya Kevin, yang monitoring. Nah, klik monitoring. Kevin, tolong Kevin. Nah, yang punyanya Kevin, yang punyanya administrator full maksudku. Yang monitoring. Nah, pastikan ada satu user yang bisa membuka form ini. Nah, itu baru bisa memverifikasi. Ada tiga tombol nanti untuk memverifikasi. Approve atau disetujui, revision atau perlu direvisi oleh user pertama, terus atau di reject, ditolak. Harus bisa menampilkan form ini. Itu PR-nya teman-teman QA, cari tahu kenapa penyebabnya. Baik, Bu. Terima kasih Kevin. Silahkan bisa dilanjut. Oke.
Baik, saya akan menyampaikan apa yang saya pahami. Saya memahami customer tipe dan customer kendala saya tidak bisa mengedit di distributor, sebenarnya salah, kurang S karena sudah bisa diarsipkan, dan ini cuma bisa distributor saja, tidak distributor. Itu saja kendala. Oke, coba kamu klik distributor, klik kanan, edit. Iya, bisa. Terus kamu klik S, tambah S, tambah S. Tadi kan kurang S. Oh, Ya, berarti sebelumnya sudah pernah ada datanya. Iya, Bu, sudah pernah ada. Oke, coba kamu cancel dulu. Mana? Kok nggak tampil? Oke, yes. Oke, coba tampilkan data arsip list-nya. Di saya tidak ada, Bu, hanya muncul di punya Kevin. Di shortcut F11 kalau nggak F12. Kamu ada di pojok kanan ada bulat-bulat kan di situ yang warna biru, F11 sama F12. Kamu coba sorot dulu, jangan diklik dulu. Nah, ada tulisannya show list archive di situ. Nah, ada show list archive. Nah, kamu klik. Nah, gitu caranya nampilinnya. Oh iya, ini, Bu. Nah, oke. Data, kamu konsepnya data double. Sofron pernah memasukkan data double sama duplikasi. Enggak di spreadsheet atau dimanapun, bukan di aplikasi ini. Pernah, Bu. Nah, kalau di aplikasi ini atau ERP, itu data itu nggak boleh double, duplikasi, atau sama persis. Jadi kalau misalkan sudah terinput distributors, itu kalau Sofron masukin lagi distributors, itu tidak bisa. Karena nanti teridentifikasi data yang sama atau duplikasi. Kayak gitu. Jadi duplikasi data itu nggak boleh di sistem itu. Kenapa, Bu, nggak boleh? Ya, karena nanti resikonya, kalau misalkan Kevin masukin data customer tipe yang sama, ada 2, nanti sama persis customer tipe kodenya, customer tipe name-nya, description, dan lain-lain. Nanti terindikasi dia itu bingung sistemnya. Ini mau pakai data yang mana? Kayak gitu. Jadi dia harus beda. Dampaknya nanti pasti ke transaksi. Ini customer tipenya siapa? Distributors kok ada 2. Untuk membedakannya, gimana, Bu? Ya harus beda datanya customer tipenya. Misalkan distributors, ya distributor yang benar. Bu, terus Bu, gimana caranya kalau misalkan distributors ini diaktifkan lagi? Konsepnya arsip atau archive, moconya archive kayak gitu ya, archive, itu seperti delete konsepnya. Ada create, read, update, delete. Pernah nggak belajar CRUD, Sofron? Pernah. Nah, konsepnya arsip itu seperti delete. Karena di sistem aplikasi itu tidak boleh menghapus data apapun atau transaksi apapun. Dia bolehnya mengarsipkan. Kenapa? Karena kalau satu data kehapus, akibat ke transaksi manapun juga menimbulkan fatal error. Kayak gitu ya. Makanya dijudulkan customer tipe itu masuk modul atau kelompok master data dia. Kalau data masternya aja hilang, terhapus, misalkan distributors dihapus aja, Bu, aku mau pakai data baru kayak gitu. Nanti transaksi yang menggunakan customer tipe distributors itu pasti kehilangan
induknya, kayak gitu ya, kehilangan induknya. Dia nggak bakalan punya data yang, misalkan transaksinya udah pakai distributors, berat ini pembahasannya. Misalkan udah transaksi general journal pakai customer tipenya distributors, tapi distributorsnya sama Sovereign dihilangkan transaksinya. Orang kosong nggak nanti datanya. Atau kasusnya early kemarin, Bu ini suppliernya nggak ada datanya, kayak gitu ya. Nah tiba-tiba customer tipe itu yang awalnya ada datanya, terus diisi, terus mau dihapus mana, akhirnya jadi kosong lagi. Jadi itu akibatnya nanti ke transaksinya jadi fatal error nantinya. Jadi data ini dipastikan tidak boleh, kalau data itu sudah dibuat transaksi penuh, kayak gitu, misalkan customer tipe dibuat penjualan, customer tipe dibuat transaksi apapun di dalam ERP, itu nggak boleh dihapus, bolehnya diarsipkan. Gitu. Terus paham ya, Sofron? Iya, paham. Nah, gimana Bu caranya untuk mengaktifkan lagi customer kodenya 0003 itu dengan nama customer tipenya distributor? Ya kamu tinggal unarsip aja. Ada tombol pojok kanan unarsip. Coba kamu klik unarsip. Sofron. Ini unarsip. Iya. Unarsip ya, unarsip bacanya. Nah, hilang kan di situ? Ya, Bu, hilang. Nah, coba kamu klik lagi button close untuk menampilkan datamu sudah aktif lagi nggak yang distributors tadi. Tombol close, diklik. Nah, muncul nggak yang distributors? Muncul, Bu. Nah, distributors dan distributor itu tidak boleh sama. Namanya, kodenya, dan lain-lain. Dia harus beda. Emang Sofron mau namanya sama persis? Sofron Rohman Saputra, kayak gitu. Ada nama orang yang sama persis. Enggak, Bu. Konsepnya kayak KTP. Ada nggak namanya Sofron yang sama? Bisa, tapi kan ID-nya beda. Nah, jadi kalau misalkan berkaitan dengan data itu dia harus unik. Wes pokoknya master data itu dia harus unik, nggak boleh sama. Entah itu kodenya, entah itu tipe atau namanya. Nah, tombol segitiga yang ada tanda serunya tadi, Bu ini nggak bisa Bu. Coba kamu yang distributor tadi kan, kamu klik yang distributor tanpa S, kamu klik Sofron. Ya, Terus kamu edit. Kamu edit kayak tadi. Tambahin S. Tambahin huruf S. Nah, dia nggak boleh. Tandanya apa? Kamu bisa sorot ikonnya. Kursormu kamu sorot ke icon warningnya ini tadi. Disorot, diarahkan. Nah, nama sudah digunakan. Name already used. Nah, mohon maaf ya teman-teman, aplikasinya di sini pakai bahasa Inggris, jadi teman-teman silakan adaptasi dengan menggunakan bahasa Inggris setiap informasinya. Jadi teman-teman harus buka translate terus kalau misalkan bahasa Inggrisnya masih belum terbiasa ya sehari-hari kayak gitu ya. Jadi ini distributor juga boleh sama, jadi harus beda. Customer type name apapun, nggak hanya distributor, misalkan ada reseller, resellers, itu nggak boleh sama pokoknya konsepnya ya. Base intinya kayak gitu. Bu, apakah ada nggak kode yang sama dengan kode? Boleh nggak sama? Nggak boleh. Pokoknya kode sama name dan lain-lain yang ada tulisannya already used itu berarti unik, nggak boleh sama. Konsepnya kayak ID KTP nggak ada yang sama. Itu gitu. Oke, ada kendala lagi Sofron selain distributor dan distributor. Customer tipe. Coba Sofron jelaskan lagi yang dari Bu Husnul sampaikan barusan terkait dengan data yang tidak bisa diedit.
Bisa diulang Bu, karena di headset saya patah-patah. Oke, Sofron boleh ulangi penjelasannya Bu Snul yang jelaskan tadi ke Sofron tentang data customer type yang distributor tidak bisa diubah atau diedit. Oh, jadi jelasin ulang gitu Bu. Coba kamu jelasin yang kamu pahamin. Jadi namanya itu tidak boleh sama atau kodenya agar ya Bu, tidak boleh sama, berita error. Terus kalau sama, kalau tidak bisa harus diulangi atau dikurangi ini Bu. Diedit. Oke, kurang benar sebenarnya ya. Jadi bukan diulangi lagi, tapi intinya data customer type itu tidak boleh sama, walaupun distributor RRRRR banyak. Intinya dia itu nggak boleh sama. Nah, gitu. Dia harus beda datanya. Terus Bu, saya dapat data customer type dari mana? Misalkan pertanyaannya Sofron kayak gitu, kan nggak boleh sama Bu ya. Ada distributor satu, distributor. Ya kasih aja, distributor kan banyak konsepnya. Distributor itu apa sih? Kamu cari. Pengertian distributor. Ya gitu, itu apa? Distributor cabang Malang, distributor cabang Pasuruan, distributor cabang Batu. Itu kan udah beda. Intinya customer type itu nggak boleh sama. Bukan karena penamaannya dihilangkan, distributor jadi distributors, jadi S-nya dihilangkan jadi distributor. Intinya customer type itu kamu pahamin lagi di user manual ya, Sofron. Pokoknya nggak hanya Sofron, Kevin, Femi, Early, Sofron itu harus memahami setiap master data yang ada di finance accounting konfigurasi awal itu apa maksudnya. Oh, master data jurnal job position itu fungsinya buat apa? Ada nggak job position ini? Kamu sempat cari. Jadi, perspektif pengguna atau sudut pandang. Oke, Sofran, terima kasih. Ini Bu Usnul kasih feedback kesimpulannya dari Ture ya. Karena kan mau jam 10 kurang 15 menit lagi. Jadi kasusnya dari Sofron, kasusnya dari Kevin, kasusnya dari Eli, kasusnya dari Femi tadi, aku simpulkan teman-teman masih belajar baru beneran kayak gitu terkait dengan aplikasi ERP desktop ini. Jadi teman-teman perlu mempelajari lagi terkait dengan apa itu ERP kayak gitu ya, Enterprise Resource Planning atau ERP. Tulisannya ngono ya, ERP kayak gitu. Teman-teman pahami lagi konsep ERP itu apa. Terus masing-masing master data itu kan punya pengertian atau definisi masing-masing. Misalkan job position adalah customer type adalah customer, dengan bedanya customer type dengan customer itu apa, kayak gitu ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari lagi biar teman-teman nggak bingung sebagai pengguna ERP desktop itu seperti apa. Jadi ini kasusnya sama kayak Sofron tadi, bukan karena distributor itu nggak boleh sama dengan distributors, tapi konsep customer type itu tidak sekedar hanya membedakan nama atau beda distributors dengan distributor kayak gitu. Tapi teman-teman harus memahami konsep tipe customer, tipe-tipe customer. Teman-teman bisa cari di Google banyak artikel kayak gitu ya. Customer tipe itu kalau di perusahaan retail kayak Indomaret, kayak Alfamart, kayak Indogrosir atau manapun itu seperti apa customer tipe? Apakah kayak ada membership, ada VVIP, apa ada customer baru dan lain-lain. Nah, silakan teman-teman cari itu seperti apa konsep data sebenarnya. Jadi sebelum teman-teman belajar input, teman-teman kan kemarin belajarnya harus pokok input semua kan, input data yang ada di spreadsheet kan, persis kayak gitu kan. Nah, sebelum teman-teman input kayak gitu ya, teman-teman perlu belajar memahami apa sih master data iki maksudnya kayak gitu ya. Oh, customer tipe adalah minimal iku dhisik. Customer tipe itu digunakan untuk apa?
Nah, itu jadi pertanyaan sama kayak pertanyaan tim technical writer dulu ya, Early sama Femi. 5B1H itu masih tetap terpakai sampai sekarang. Apa sih kegunaannya? Kapan menggunakan customer type kayak gitu ya? Bagaimana menggunakan customer type di penjualan kayak gitu? Itu silahkan cari kayak gitu. Biar teman-teman nggak salah jalur ketika menginputkan data kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman, tadi kemarin teman-teman ikut cuman tak kasih tahu arahannya, coba pelajari menu-menunya sekaligus praktik input. Oke, teman-teman masih banyak kesusahan di input karena apa? Kasusnya teman-teman masih belum memahami data ini fungsinya dibuat untuk apa sih? Kayak gitu. Wes itu kesimpulannya. Terus teman-teman juga ada permasalahan terkait environment-nya aplikasi atau aplikasi ini proses dashboard, menu proses dashboard, menu aktivitas, to do, in progress, outstanding, itu teman-teman masih belum memahami sepenuhnya. Wes, itu kesimpulannya ya. Jadi makanya proses itu masih in progress itu banyak banget. Jadi sekedar buka aja. Jadi belum dicari tahu ini untuk menyelesaikan seperti apa. Jadi aku harap teman-teman belajarnya lebih dalam lagi. Sementara nggak tak masukkan tracker dulu untuk 2 race ke depan ini, biar teman-teman lebih fokus belajar dulu. Kayak gitu ya. Jadi Early, Femi, Sofron sama Kevin, pekan depan belum pasti pakai tracker kayak gitu ya. Teman-teman biar fokus belajar dulu sebagai pengguna aplikasi itu kayak gimana. Teman-teman belum tak ajarkan jadi QA itu kayak gimana. Tapi teman-teman tak ajari jadi pengguna. Wes, paham ya? Jadi Femi, Kevin, Sofron, Early itu tak ajarin jadi pengguna yang baik. Kayak gitu ya, jadi pengguna yang baik. Jadi nggak asal pakai aplikasi, teman-teman, tapi pakai aplikasi sesuai dengan arahan aplikasi itu kayak gimana. Kalau QA kan dia yang menguji toh, yang menguji kelayakannya sistem untuk pengguna. Teman-teman sekarang itu tak ajarin gimana caranya jadi pengguna. Oh, dari fitur itu kayak gini caranya logout, caranya masukin user. User itu punya hak akses wewenang. Itu silakan dipelajarin. Dari end to end. Dari awal, dari akhir ke akhir. Belajar dari akhir. Kayak gitu. Oke, sekian dari Bu Hustul, Arli, Femi, Sofron, dan Kevin. Aku harap di pekan ini teman-teman banyak belajar. Dan nggak hanya sekedar belajar aja, tapi benar-benar paham. Kayak gitu. Karena itu bekal nanti untuk jadi QA. Boleh di show up catatannya Arli, Femi terkait sore hari ini kita koreksi bersama catatannya di share screen atau di mana? Stop sharing. Karena
Oke, sambil dibacakan biar teman-teman menyimak semua hasil. Catatan darinya selesai hari itu juga. Harus di-close supaya tidak menumpuk dan Halo, Andri, suaranya nggak terdengar, pedot-pedot guys. sumpah hapus on. Atau Femi deh, boleh dibacakan Fem. Kayaknya laptopnya Erdi jaringannya rada bermasalah, jaringan internetnya. Catatannya Erdi boleh dikirim ke grup, dikasih judul, catatan ture, notes ture, kayak gitu ya. Di forward aja ke grup gak apa-apa. Teman-teman biar bisa juga nambahin catatannya. Oke. Sebentar. Oke. Kita tunggu sih. Ya Allah, sumpah. Baik, yang pertama pastikan progres selesai hari itu juga harus di-close supaya tidak menumpuk dan laptop tidak lemot. Oke, stop dulu. Yang kedua, Progres ini progres portal ya. Nanti dalam ditambahin progres, in progress, menu in progress di portal, bukan progres pekerjaannya teman-teman ya. baik. Lanjut. Yang kedua, tombol hapus di in progress, larinya ke menu to do dianggap komplit dan harus diselesaikan. Oke. Yang ketiga, kenapa task di outstanding? Karena ada dua partisipan yang sedang menggunakan. Yang keempat, scale di setting di 100% supaya tampilan ekstros tidak kosong. Tampilan aplikasi iya. Yang kelima, kalau ada proses yang melibatkan dua partisipan, harus diselesaikan dengan dua partisipan. Dalam kurung tidak bisa hanya satu partisipan meskipun memiliki akses penuh. Nah, keliru. Kalau misalkan satu partisipan dia seperti administrator full, Kevin seperti administrator full, Sofron seperti administrator full, dia sebenarnya bisa memverifikasi sendiri. Dia bikin memverifikasi sendiri itu bisa. Jadi kalau ada proses yang melibatkan, tapi idealnya kalau ada dua proses yang melibatkan ini sudah benar. Cuman kalau dia sudah punya akses, karena di sini kan ada meskipun memiliki akses ya. Kalau ada akses, dia bisa memverifikasi kayak gitu. Baik, Bu. Oke. Yang Lanjut. keenam, in progress harus komplit dibersihkan terlebih dahulu. Yang tidak ada kendala.
Yang ketujuh, cari tahu penyebab general jurnal tidak bisa diverifikasi oleh partisipan kedua. Oke, sip. Yang ke-8, data customer tipe tidak boleh double atau sama persis. Nanti sistem bingung mau pakai yang mana, dampaknya ke transaksi, salah satu just bisa diarsip. Choose itu customer. Oke, notes Nah, pelajar. notes Notes. pelajari lagi agar tidak bingung sebelum input data, harus memahami fitur yang tersedia. Oke. Nah, Oke, itu ada 8 kesimpulan dari hari ini. Jadi data tidak hanya customer tipe aja ya. Pastikan teman-teman mempelajari data lagi, master data dulu. Yang ada di finance accounting itu ada data apa lagi. Sama teman-teman belajar terkait register user itu role-nya seperti apa. Role username tadi, Kevin kayaknya udah rada mengerti ya, oh role username itu kayak gimana bedanya dan lain-lain. Pastikan teman-teman nggak bingung, itu dulu. baik. Wis. Itu aja dari Bustu. Terus Femi sama Early silakan ditentukan yang mengkoordinir untuk sebagai strategnya siapa kayak gitu ya. Ditentukan di pekan ini biar teman-teman nggak bingung nanti yang memulai Ture, yang memulai daily race dan lain-lain. Itu teman-teman nggak bingung. Terus teman-teman juga ada yang mengayomi siapa saja. Strateg dan race leadernya atau gampangannya ketua dan wakilnya kayak gitu ya di tim QA kayak gitu ya. Ketua tim lah. Kayak misalkan bingung strateg ambil race leader teman-teman. Terus yang kedua di tim QA butuh dokumen log issue kayak yang ada di tim sebelumnya. Kan ada log issue documentation. Nanti kamu belajar dari Mas Maul atau Mbak Innova, dokumen log issue, documentation tim QA harus juga punya. Jadi setiap daily risk itu nanti disampaikan, itu harus terupdate. Ada masalah apa aja kayak tadi, nggak bisa in progress-nya kok masih banyak menumpuk kenapa, terus laptopnya early kenapa, lemot, dan lain-lain. Terus kok nggak bisa verifikasi, itu masuk di log issue documentation. Silahkan permasalahan-permasalahan yang ada di risk kemarin dimasukkan ke dokumen itu dalam bentuk spreadsheet kayak gitu ya. Nanti spreadsheet-nya dikirim ke grup QA kayak gitu. Udah itu aja dari Bu Husnul. Terima kasih teman-teman. Bisa ditutup Femi dan Early. Teman-teman sudah meluangkan waktu sangat dan terus progres di setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di stop recording.